Pagi itu, langit di atas desa Talun Rawang tampak pucat. Kabut tipis menutupi lembah dan ladang yang masih basah oleh embun. Di sebuah gubuk tua berdinding bambu, Arman menyalakan api di tungku dapur. Asap tipis mengepul ke atas, membentuk garis-garis tipis di udara dingin. Di sampingnya, neneknya terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya penuh keriput, matanya redup, namun tetap menyimpan kasih yang hangat. Arman menyodorkan secangkir air rebusan akar hutan. Air itu pahit, namun dipercaya mampu meredakan demam dan menurunkan panas tinggi. Neneknya tersenyum lemah, mencoba menenangkan cucunya. Sudah beberapa hari tubuh neneknya menggigil setiap malam. Arman tahu ini bukan sakit biasa. Ia mengingat cerita almarhum ibunya tentang akar hutan yang hanya tumbuh jauh di bagian dalam rimba. Tanaman itu tak ada di tepi desa, dan hutan itu dipercaya dihuni roh-roh penjaga. Aku akan pergi sebentar, Nenek, katanya dalam hati sambil mencium tangan perempuan tua itu. Aku akan mencari akar itu dan segera kembali. Dengan keranjang rotan di punggung dan golok kecil di pinggang, Arman melangkah ke hutan. Jalan setapak terbuka seperti mulut raksasa yang menelan cahaya pagi. Daun-daun besar tergantung rendah. Suara burung terdengar samar di kejauhan. Namun bagi Arman, hutan bukan tempat menakutkan. Sejak kecil, ia belajar membaca jejak binatang, mengenali suara tupai, kera, dan arah angin dari almarhum kakaknya. Pagi itu, ia menyusuri semak-semak dan ladang ilalang tinggi yang basah oleh embun. Langkahnya ringan, matanya tajam mencari akar berwarna coklat tua yang biasanya tumbuh di dekat batu besar. Sudah lebih dari 1 jam Arman menyusuri hutan ketika langkahnya tiba-tiba terhenti. Sebuah suara rendah menembus keheningan. Awalnya ia mengira itu gemuruh tanah, tapi suara itu terdengar seperti erangan kesakitan. Dari balik semak tinggi muncul bayangan besar. Arman bersembunyi di balik pohon dan menahan napas. Di tanah yang berlumur lumpur dan dedaunan, terlihat seekor badak besar tergeletak, tertimpa pohon tumbang yang mulai membusuk. Tubuhnya gemetar lemah, kaki berdarah, matanya menatap lurus ke arah Arman. Sejenak waktu terasa berhenti. Badak itu jelas tak bisa bergerak, namun matanya bukan memandang mangsa. Ada permintaan tolong di sana, ada kehidupan yang menunggu uluran tangan. Arman menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia melangkah mendekat. "Hai," katanya pelan, "aku tak akan menyakitimu." Ia mulai memotong dahan-dahan yang menindih tubuh badak itu. Napas hewan itu berat, sesekali menggeram pelan. Butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian dan logika. Menolong badak bukan perkara mudah. Tapi hati Arman berkata, setiap makhluk berhak hidup, bahkan sang penjaga rimba sekalipun. Menjelang siang, Arman berhasil mengungkit batang pohon besar menggunakan pengungkit dari dahan keras dan batu sebagai tumpuan. Ia menyumpal luka badak dengan daun antiseptik dan akar pahit yang ia bawa. Badak itu tak banyak bergerak, namun tatapannya mulai berubah, dari penuh ketakutan menjadi pengakuan yang sunyi. Hari itu, persahabatan paling ganjil namun tulus dimulai. Arman dan badak yang kini ia beri nama Bima duduk di tengah hutan, saling menatap di bawah cahaya yang menembus celah daun. Malam pertama di hutan terasa panjang bagi Arman. Api kecil yang ia buat menyala temaram, menerangi wajahnya yang lelah. Di sampingnya, Bima berbaring, sesekali menggeram pelan ketika angin dingin menyapu hutan. Arman duduk, menatap mata badak itu, mencoba membangun kepercayaan tanpa kata. Ia mengambil ikan yang sempat ia tangkap di sungai kecil dan meletakkannya di dekat kaki Bima. Badak itu mencium makanan, lalu perlahan mulai mengunyah. Senyum tipis muncul di wajah Arman. Itu pertanda baik. Namun hati kecilnya tetap terasa berat. Ia ingat neneknya di desa yang menunggu ramuan obat. Rasa bersalah menghantui. Tapi jika ia pergi sekarang, Bima mungkin akan mati kehabisan darah atau dimangsa binatang lain. Arman menghela napas panjang. "Aku tak bisa meninggalkanmu begitu saja," lirihnya sambil menatap mata Bima yang menatap balik dengan kepercayaan yang baru lahir. Hari kedua dimulai dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Luka Bima masih merah dan bengkak, namun tanda-tanda pemulihan sudah terlihat.
Arman membuat pondok kecil dari daun dan ranting untuk tempat berteduh Bada itu. Ia mencari air dari aliran sungai kecil, membawa makanan, dan terus memerhatikan setiap gerakan Bima. Malam itu, Arman berbicara pelan kepada Bima. "Aku ingin lindungi hutan ini." Kata-katanya hanya untuk didengar oleh Bada itu. Suara manusia membawa energi, katanya pada dirinya sendiri, dan hewan meski tak mengerti kata-kata bisa merasakan niat baik. Hari demi hari, Bima mulai berdiri dengan pincang. Ia sesekali menjilati lukanya, dan yang membuat Arman tersentuh adalah ketika Bima mendekat tanpa ancaman. Hanya duduk di sampingnya saat matahari tenggelam, menunggu dengan tenang. Arman tersenyum, hatinya terasa hangat. Ikatan antara manusia dan Bada itu mulai tumbuh, seakan ada bahasa diam yang menghubungkan mereka. Namun hutan tetap berbahaya. Jejak kaki manusia mulai terlihat di tanah sekitar pondok. Suara tembakan jauh terdengar, memecah keheningan malam. Arman tahu waktunya untuk bertindak semakin dekat. Ia harus memastikan Bima aman, atau persahabatan mereka bisa terancam oleh tangan-tangan manusia yang tak peduli. Di bawah cahaya rembulan, Arman dan Bima bersiap. Hutan yang biasanya menjadi rumah kini terasa seperti arena penuh ancaman, tapi juga tempat mereka membentuk keberanian dan kesetiaan yang baru. Malam itu, Arman merasakan sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, bukan hanya keberanian, tapi keyakinan bahwa apa yang ia lakukan benar. Ia bukan lagi sekadar pemuda miskin, ia adalah penjaga kehidupan. Pagi di lembah sunyi itu dibuka dengan kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan tinggi. Suara burung elang terdengar melintas, menambah kesan hening dan misterius. Arman duduk di dekat pondok darurat, menatap Bima yang kini berdiri dengan 3 kaki di tanah, pincang tapi tetap kuat. Tiba-tiba terdengar suara langkah manusia dari kejauhan. Suara logam bertabrakan mengisi udara. Arman menahan napas. Para pemburu itu menggunakan GPS untuk melacak posisi Bima dari alat pelacak yang ia pasang sebelumnya dengan bantuan Pak Dharma. Namun mereka tak tahu, ada satu mata yang mengawasi dari sisi lain. Pak Dharma muncul di balik semak, topi lebar menutupi wajahnya, alat komunikasi di tangan. Ia memantau pergerakan para pemburu dengan hati-hati. Arman menatap Bima, si badak besar yang sudah mulai mempercayainya. "Kita harus pindah," bisik Arman. Malam itu mereka menyelinap, menembus semak, membawa bekal seadanya menuju lembah lebih dalam, tempat manusia jarang menjejakkan kaki. Di tengah perjalanan, Bima tiba-tiba berhenti. Hidungnya mengendus tanah dan udara, menunjukkan adanya jebakan di depan. Arman melangkah perlahan dan melihat tali jebakan tergantung di atas, serta umpan daging di tanah. Ia mengambil batu dan melemparkannya jauh dari jebakan, menyelamatkan Bima dari ancaman itu. Tatapan Bima penuh kepercayaan, seakan mengatakan ia mengerti niat Arman. Di bawah bukit, para pemburu mulai frustrasi. Sinyal GPS seolah menipu mereka. Arman dan Pak Dharma berhasil menyamarkan jejak. Dari balik semak, Pak Dharma muncul dan berteriak menegaskan bahwa mereka adalah pemburu liar. Arman berdiri tegap di puncak bukit. Angin mengibarkan rambut dan bajunya yang lusuh, menatap pemburu yang masih ragu. Bima tetap di samping Arman, tenang namun waspada. Mereka bergerak bersama, memanfaatkan hutan sebagai perlindungan. Arman tahu malam ini mereka harus tetap waspada, karena bahaya masih mengintai. Tapi dalam hati, ia merasakan ikatan dengan Bima semakin kuat, ikatan yang membuatnya yakin mereka bisa bertahan bersama. Malam itu, di bawah sinar bulan, Arman dan Bima duduk di tepi lembah. Luka Bima mulai sembuh, napasnya lebih tenang, dan kepercayaan di antara mereka semakin dalam. Arman menatap bintang-bintang yang samar, merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar pemuda miskin, ia adalah sahabat dan pelindung kehidupan liar. Beberapa minggu berlalu sejak Arman pertama kali menolong Bima. Hutan yang dulu hanya terlihat tenang kini mulai terasa rapuh. Dari kejauhan, suara mesin berat terdengar samar, tanah berguncang, dan burung-burung terbang meninggalkan sarang mereka. Arman mendaki bukit utara suatu pagi dan menyaksikan area hutan dibabat sekitar 3 kilometer dari batas konservasi.
Getaran alat berat membuat aliran air di lembah berubah. Hutan yang selama ini menjadi rumah Bima dan tempat persembunyian makhluk liar menjadi resah. Arman mengepalkan tangan, tekadnya mengeras. Kalau hutan ini hilang, semua yang ia perjuangkan akan lenyap. Ia memutuskan untuk bertindak. Langkah pertama, Arman membawa bukti ke kantor kabupaten. Peta wilayah konservasi, foto satwa, dan surat dukungan dari warga desa dibawa untuk meyakinkan pejabat setempat. Ia bicara dengan lantang, menjelaskan pentingnya hutan sebagai paru-paru terakhir bagi wilayah timur Bukit Ranti. Namun jawaban yang ia terima sama. Pembangunan tetap berjalan, keuntungan tetap diprioritaskan. Arman menatap tajam. Kalau semua orang berpikir seperti itu, hutan ini akan hilang dan anak-anak desa tak akan memiliki air, tak akan memiliki kehidupan seperti saat ini. Ia kembali ke hutan, duduk di bawah pohon besar tempat pertama kali ia menolong Bima. Ia menutup mata, mencoba merasakan napas hutan, mendengar suara tanah, suara akar, dan suara yang selama ini tersembunyi. Bersama Pak Dharma, Arman mulai mendokumentasikan setiap jejak. Foto satwa, rekaman suara hutan, catatan pohon langka, dan jejak Bima dicatat dengan teliti. Namun mereka sadar, data tak cukup. Mereka butuh suara rakyat. Arman pergi dari desa ke desa, menceritakan kisah Bima, mengajak warga untuk ikut menjaga hutan. Beberapa ragu, tapi banyak yang mulai percaya. Seorang petani bertanya, apa gunanya listrik jika sawah mereka tak lagi punya air? Arman menunjukkan video Bima yang selamat dari bahaya, rekaman satwa liar, dan suara hutan yang menenangkan. Dukungan mulai berdatangan. Petisi viral muncul, media mengangkat kisahnya, dan akhirnya kementerian turun tangan. Arman merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya keberanian, tapi keyakinan bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia tahu hutan ini tidak bisa hilang, dan Bima adalah simbol dari hidup yang harus dilindungi. Beberapa minggu setelah perjuangan Arman, pihak konservasi nasional turun tangan. Tim mereka datang memeriksa kondisi Bima dan hutan di lembah itu. Luka Bima telah sembuh. Badak itu kini berdiri tegap. Matanya tenang dan napasnya stabil. Arman menyaksikan semuanya dengan hati berdebar. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Petugas konservasi mengajukan gagasan untuk menjadikan lembah tempat tinggal Bima sebagai kawasan perlindungan resmi. Mereka juga menunjuk seseorang sebagai penjaga pertama, dan tanpa ragu, Arman diundang menjadi duta konservasi hutan tersebut. Arman menatap Bima yang duduk di bawah pohon dengan wajah tenang. Senyum muncul di bibirnya. Bukan karena ia yang menyelamatkan, tapi karena apa yang dibangun bersama Pak Dharma dan Bima kini menjadi nyata. Hutan tetap utuh, kehidupan liar terlindungi, dan persahabatan mereka tumbuh lebih dalam. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan terdengar suara mesin berat yang semakin mendekat, gemuruh tanah, dan burung-burung yang panik terbang meninggalkan sarang. Arman mendaki bukit utara dan menyadari area hutan mulai dibabat. Hanya beberapa kilometer dari batas konservasi. Getaran alat berat mengubah aliran air, membuat sungai kecil meluap, dan burung-burung yang biasa terdengar di pagi hari kini sunyi. Arman mengepalkan tangan. Tekadnya semakin kuat. Ia tidak bisa membiarkan hutan ini hilang. Bersama Pak Dharma, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka mengumpulkan bukti, memfoto satwa, merekam suara hutan, dan mencatat jejak Bima. Arman tahu, untuk melindungi hutan, ia harus mengajak warga desa dan ahli konservasi. Petisi dibuat, video Bima dibagikan, dan kisahnya menjadi viral. Banyak warga yang awalnya ragu mulai percaya, menyadari bahwa hutan adalah kehidupan mereka. Dukungan terus berdatangan dari berbagai pihak. Arman tersenyum dalam diam. Hutan yang hampir hilang kini memiliki suara, dan ia menjadi salah satu penjaga yang menyalakan harapan itu. Suatu malam, kabut menutupi lembah lebih tebal dari biasanya. Arman duduk di dekat pondok Bima, merasakan dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan terdengar suara langkah manusia dan benturan logam yang makin jelas. Para pemburu liar datang, menggunakan GPS untuk melacak posisi Bima dari alat pelacak yang dipasang sebelumnya.
Arman menahan napas. Matanya menatap Bima yang berdiri waspada di sampingnya. Ia tahu malam ini mereka harus bergerak cepat. Bersama Pak Dharma, mereka menyelinap melalui semak, membawa Bima ke lembah yang lebih dalam, tempat yang jarang dikunjungi manusia. Dalam perjalanan, Bima tiba-tiba berhenti. Hidungnya mengendus tanah dan udara, menunjukkan adanya jebakan. Arman mendekat perlahan dan melihat tali tergantung dari atas. Umpan daging di tanah. Dengan hati-hati, ia melempar batu ke arah umpan, menjauhkan ancaman dari Bima. Tatapan Bima penuh kepercayaan, seakan mengerti niat Arman. Para pemburu mulai frustrasi. Sinyal GPS seolah menipu mereka. Pak Dharma muncul dari balik semak, berteriak menegaskan bahwa mereka pemburu liar, bukan jagawana resmi. Arman berdiri di puncak bukit. Angin mengibarkan rambut dan bajunya yang lusuh, menatap pemburu yang masih ragu. Bima tetap di sisi Arman, tenang namun waspada. Malam itu mereka bergerak dengan hati-hati, memanfaatkan hutan sebagai perlindungan. Di bawah sinar bulan, luka Bima yang sempat menganga kini sudah sembuh. Arman merasakan ikatan yang tumbuh semakin kuat, ikatan yang membuatnya yakin, mereka bisa bertahan bersama menghadapi segala bahaya. Saat malam semakin larut, Arman duduk di tepi lembah. Bima mendekat. Kepala badak itu menyentuh bahunya. Tanpa suara, tanpa kata-kata, keduanya saling mengerti. Persahabatan mereka menjadi kekuatan yang lebih besar daripada rasa takut yang mengintai. Pagi itu, kabut masih menggantung di lembah, menutupi pepohonan tinggi dan jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Arman duduk di dekat pondok Bima, menatap badak itu yang kini mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kaki Bima yang sempat terluka sudah kuat, walau masih terlihat pincang sesekali. Namun hutan tetap berisiko. Mesin berat terdengar dari kejauhan. Gemuruh tanah dan suara burung panik menambah ketegangan. Arman tahu waktunya untuk bertindak tidak bisa ditunda lagi. Ia harus melindungi Bima dan hutan dari ancaman manusia yang tidak peduli. Arman kembali ke desa dengan membawa bukti, peta hutan, foto satwa, rekaman suara alam, dan catatan pohon langka. Ia mengunjungi setiap rumah, menceritakan kisah Bima dan bahaya yang mengintai hutan. Beberapa warga awalnya skeptis, tapi perlahan mulai percaya. Ia menunjukkan video Bima yang selamat dari jebakan, rekaman satwa lain yang muncul di sekitar lembah, dan suara hutan yang menenangkan. Dukungan mulai berdatangan. Petisi dibuat, kisah mereka viral di media sosial, dan akhirnya perhatian kementerian pun tercurah ke hutan itu. Arman merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya keberanian, tapi keyakinan bahwa apa yang ia lakukan benar. Ia bukan lagi sekadar pemuda miskin, ia adalah penjaga hutan, sahabat Bima, dan penghubung antara manusia dengan kehidupan liar. Saat malam tiba, Arman kembali ke lembah, duduk di tepi pondok. Bima mendekat dan menempelkan kepala badak itu ke bahunya. Tanpa kata, keduanya saling mengerti. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Arman menyadari satu hal. Keberanian bukan hanya melawan musuh, tapi juga memilih untuk bertahan ketika tak ada yang percaya padamu. Beberapa bulan setelah perjuangan Arman, perhatian terhadap hutan dan Bima semakin besar. Arman memutuskan untuk mendirikan yayasan bernama Suara Hutan, yang bertujuan mendukung pendidikan dan konservasi lingkungan lokal. Ia ingin anak-anak desa dan masyarakat luas belajar menjaga hutan dan satwa yang hidup di dalamnya. Pak Dharma tetap menjadi mentor dan sahabat, membimbing Arman dalam setiap langkah. Bersama-sama, mereka mendokumentasikan jejak satwa, merekam suara hutan, dan membuat program edukasi untuk warga desa. Bima tetap tinggal di lembah, menjadi simbol keberanian dan persahabatan antara manusia dan alam. Setiap pagi, Bima muncul di dekat rumah Arman. Badak itu duduk tenang, seperti penjaga gerbang alam, mengingatkan Arman bahwa hutan selalu butuh perlindungan. Arman merasa bangga, namun juga sadar perjuangan belum selesai. Suatu pagi, Arman melihat area hutan yang mulai dibabat, beberapa kilometer dari batas konservasi. Suara mesin dan getaran tanah membuat burung-burung terbang meninggalkan sarang. Ia mengepalkan tangan,
Tekadnya semakin kuat. Hutan ini tidak boleh hilang. Arman kembali ke kantor kabupaten, membawa bukti baru, peta, foto, rekaman suara, dan laporan jejak satwa. Ia bicara dengan tegas, meyakinkan pejabat bahwa hutan ini adalah paru-paru terakhir dan habitat yang tak tergantikan. Dukungan dari warga desa semakin banyak, dan media mulai menyoroti perjuangan Arman. Tak lama kemudian, Kementerian mengeluarkan surat resmi, mengakui upaya Arman dan menetapkan kawasan konservasi di lembah tempat Bima tinggal. Arman tersenyum, melihat Bima yang tenang di bawah pohon ketapang, simbol hidup yang berhasil ia lindungi. Tahun-tahun berlalu, Arman semakin dikenal sebagai penjaga hutan. Yayasan Suara Hutan berkembang pesat, memberikan edukasi bagi anak-anak desa dan masyarakat luas. Ia sering kembali ke lembah untuk memastikan Bima dan satwa liar lainnya tetap aman. Bima, badak yang dulu hampir mati tertimpa pohon, kini menjadi simbol persahabatan dan keberanian. Ia tetap tinggal di hutan, tetapi setiap pagi muncul di dekat rumah Arman, duduk tenang seperti penjaga gerbang alam. Ikatan antara manusia dan satwa itu menjadi legenda di desa. Suatu pagi, Arman membawa anaknya, seorang bocah laki-laki bernama Saka, hasil pernikahannya dengan aktivis lingkungan dari Sulawesi. Bersama Saka, Arman duduk di bawah pohon ketapang yang sama, mengenang hari-hari ketika ia pertama kali menolong Bima. Ia menceritakan kisah persahabatan dan perjuangan menjaga hutan, berharap Saka akan tumbuh dengan rasa hormat terhadap alam dan keberanian untuk melindungi kehidupan liar. Arman tersenyum, melihat mata anaknya yang bersinar penuh rasa ingin tahu. Hutan tetap hidup, burung-burung kembali bersarang, dan satwa liar yang dulu tersembunyi kini aman. Arman menyadari, keberanian bukan hanya tentang melawan musuh, tapi juga tentang memilih bertahan dan terus berjuang saat tak ada yang percaya padamu. Bima tetap setia, duduk di bawah pohon ketapang, mengawasi Arman dan Saka. Ikatan itu menjadi pelajaran diam-diam bagi semua yang menyaksikan, bahwa sahabat sejati bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, bahkan seekor badak di tengah hutan. Bertahun-tahun kemudian, Arman kembali ke pohon tempat ia pertama kali menolong Bima. Rambutnya mulai beruban, wajahnya menua, tetapi matanya masih bersinar penuh semangat. Di sisinya, Saka, anak laki-laki yang kini mulai belajar menghormati alam, duduk mendengarkan setiap kata ayahnya. Arman menatap Bima yang sedang berdiri di lembah. Mata badak itu tenang dan napasnya teratur. Semua luka yang pernah menganga kini telah menjadi simbol kehidupan yang berhasil diselamatkan. Arman tersenyum, mengingat perjalanan panjang dari seorang pemuda miskin yang hanya ingin menolong hingga menjadi penjaga hutan yang dihormati banyak orang. Bima tetap tinggal di hutan, menjadi pengingat bahwa alam memiliki sahabat sejati yang berani bertindak. Arman mendirikan Yayasan Suara Hutan untuk mendukung pendidikan dan konservasi, memastikan generasi berikutnya belajar menghargai kehidupan liar dan hutan yang menjadi paru-paru bumi. Setiap pagi, Bima muncul di dekat rumah Arman, duduk tenang seperti penjaga gerbang alam. Kehadiran badak itu menjadi saksi dari ikatan yang lahir dari keberanian, kesetiaan, dan cinta tanpa pamrih. Arman menatap Saka, lalu pohon-pohon di sekitar, merasakan kedamaian yang lahir dari perjuangan yang tak mudah. Hutan tetap hidup, satwa liar tetap aman, dan ikatan antara manusia dan alam terus tumbuh. Arman tahu, keberanian sejati bukan sekadar melawan musuh, tetapi juga memilih bertahan, melindungi yang lemah, dan menjadi suara bagi mereka yang tak bisa bersuara sendiri. Di bawah pohon ketapang, di tengah lembah sunyi, seorang ayah, seorang anak, dan seekor badak duduk bersama, menandai awal dari bab baru bagi hutan, kehidupan liar, dan manusia yang belajar untuk menjaga bumi dengan hati yang tulus.